Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Zizan Muhammad Ridho, Aji Prasetyo, Aldo Hernando, dan Kurnia Effendi. Dengan ini kami ingin mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Resiko Pasar, Resiko Kredit, dan Resiko Likuiditas pada Perbankan Syariah. Resiko pasar, resiko kerugian yang terjadi pada portofolio yang dimiliki oleh bank akibat adanya pergerakan atau perubahan variabel pasar, adverse movement, berupa nilai tukar dan suku bunga. Arifin 2013-264. Resiko pasar merupakan resiko yang timbul karena adanya perubahan pada harga dari aset-aset keuangan dan kewajiban atau resiko yang ditimbulkan akibat pergerakan pada tingkatan harga pasar. Pengertian umum manajemen risiko. Manajemen risiko sebagai rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Sumber lain yang dapat melengkapi pengertian manajemen risiko yaitu 1. Manajemen risiko merupakan titik sentral dari manajemen strategik bank. 2. Fokus manajemen risiko yang baik adalah mengidentifikasi, mengelola, dan mengendalikan risiko dengan sebaik-baiknya. 3. Manajemen risiko adalah sejumlah kegiatan atau proses yang ditujukan untuk mengakomodasi kemungkinan gagal pada salah satu atau sebagian dari sebuah transaksi atau instrumen. 4. Manajemen risiko harus berupa proses yang terus tumbuh dan berkesinambungan, mulai dari penyusunan strategi bank sampai pada penerapan strategi yang direncanakan. 5. Esensi dari manajemen risiko yaitu adanya persetujuan bersama komite atau korporat atau tingkat risiko yang dapat diterima atau ditolerir, dan seberapa jauh program pengendalian risiko yang telah disusun untuk mengurangi dampak negatif dari risiko yang akan diambil. 6. Manajemen risiko harus diintegrasikan ke dalam budaya organisasi melalui sebuah kebijakan dan sebuah program yang efektif karena diarahkan oleh semua manajemen puncak. Terjadinya risiko pasar. Risiko pasar muncul akibat dari bank yang mengalami kondisi sebagai berikut. A. Telah terjadi perubahan instrumen pasar dari aset bank. B. Terjadi gejolak dan perubahan likuiditas pasar. C. Neraca bank terdapat long atau short position pada rekening false-nya. Dan D. Terhadap gap antara tingkat sensitivitas aset atau asset sensitive assets dan tingkat sensitivitas hutang atau rate sensitivity liability. Kemudian, risiko pasar dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu risiko absolut yang biasanya diukur dalam mata uang yang relevan, dan risiko relatif atau relative risk, yaitu risiko yang diukur relatif terhadap suatu patokan indeks tertentu. Kemudian manajemen risiko pasar. Bank Indonesia sebagai bank umum dengan prinsip syariah, maka bank syariah hanya perlu mengelola risiko pasar yang terkait dengan perubahan nilai tukar yang dapat menyebabkan kerugian pada bank. Resiko kredit. Resiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan atau counterparty dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, resiko pembiayaan mencakup resiko produk dan resiko terkait pembiayaan koperasi. Kemudian, terjadinya resiko kredit. Resiko kredit dapat terjadi apabila yang pertama, aktivitas pembiayaan, treasury, dan investasi serta pembiayaan dan perdagangan. Kedua, kegagalan klien untuk membayar kembali murabah installment. Yang ketiga, kegagalan klien untuk membayar repayment schedule atau ijarah. Yang keempat, kegagalan klien untuk membayar kembali repayment schedule atau ijazah. Yang kelima, kegagalan klien untuk mengirim komoditi yang sudah dibeli atau salam. Kemudian, resiko-resiko yang mungkin timbul dalam resiko kredit. Yang pertama, analisis kredit yang tidak sempurna. Yang kedua, monitoring proyek-proyek yang dibiayai. Yang ketiga, penilaian dan peninjauan anggunan. Yang keempat, penyelesaian kredit bermasalah. Yang kelima, penilaian pembelian surat-surat berharga. Dan yang keenam, penitipan limit untuk seluruh exposure kepada setiap individu. Manajemen resiko kredit.
Rasio yang menunjukkan resiko kredit terdapat dalam PB nomor 15 2 PBI 2013 adalah NPL, Non-Performance Loan, sedangkan dalam bank syariah adalah NPF, Non-Performing Financing. Rasio ini digunakan oleh bank untuk menutup risiko dan dana biaya oleh nasabah. NPF menunjukkan kemampuan kolektibilitas sebuah bank dalam mengumpulkan kembali kredit yang dikeluarkan oleh bank sampai lunas. NPF merupakan presentasi jumlah kredit bermasalah dengan kriteria kurang lancar, diragukan, dan macet terhadap total kredit yang dikeluarkan oleh bank itu tersebut. Yang selanjutnya ada risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko yang timbul akibat kurang tersedianya alat-alat likuid bank sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya, baik untuk memenuhi penarikan titipan oleh para penyimpan maupun memberikan pinjaman kepada para nasabah. Sementara itu, menurut PBI, risiko likuiditas nomor 13/23/PBI per 2011 adalah risiko likuiditas yang sebagai risiko ketidakmampuan bank memenuhi liabilitas yang atau tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan keuangan. Yang selanjutnya ada peristiwa risiko likuiditas. Yang pertama ada tingkat di mana dibutuhkan penambahan dana dengan biaya tinggi dan atau menjual aset dengan harga diskon. Yang kedua ada ketidaksamaan jatuh tempo atau maturing mismatch atau antara earning assets dan pendanaan. Yang ketiga ada pinjaman jangka pendek atau borrow short dan pembiayaan jangka panjang lend long dengan spread yang lebar. Yang keempat ada kontrak mudharabah, mengizinkan nasabah untuk menarik dananya setiap saat tanpa pemberitahuan. Faktor-faktor yang meningkatkan risiko likuiditas. Yang pertama ada penurunan kepercayaan terhadap sistem perbankan. Yang kedua ada penurunan kepercayaan terhadap suatu bank. Selanjutnya ketergantungan kepada deposan inti, berlebihnya dana jangka pendek atau long term asset, dan yang terakhir ada keterbatasan secara syariah pada aset securitization karena pembatasan untuk menjual utang atau sale of debt. Manajemen risiko likuiditas. Jika bank dapat menyalurkan seluruh dana yang dihimpun, hal itu akan sangat menguntungkan. Namun, itu akan terkait dengan risiko apabila sewaktu-waktu pemilik dana menarik dana atau pemakai dana tidak dapat mengembalikan dana yang dipinjamnya. Sebaliknya, apabila bank tidak menyalurkan dananya, maka bank juga akan terkena risiko karena hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.